Ada sesuatu yang tidak wajar tentang dunia di pukul 3 pagi, saat sebagian besar manusia sedang tidur. Realitas terasa sedikit berbeda. Bayangan terlihat lebih panjang. Kesunyian terasa lebih berat. Dan bagi mereka yang bekerja di shift malam, penjaga keamanan, resepsionis hotel, pekerja pom bensin, dunia malam bukan hanya sepi, tapi juga mengawasi. Bekerja shift malam berarti Anda setuju untuk menjadi rentan. Anda setuju untuk berada di tempat di mana bantuan mungkin tidak akan datang tepat waktu. Berikut adalah 3 kisah nyata dari mereka yang bekerja saat matahari terbenam. Kisah yang mungkin akan membuat Anda mempertimbangkan ulang untuk mengambil jam lembur itu besok. Cerita pertama ini dikirimkan oleh Rian yang bekerja di sebuah minimarket waralaba di pinggiran Jakarta 2 tahun yang lalu. Saat itu pukul 02.15 pagi. Hujan deras baru saja reda, meninggalkan kabut tipis di kaca depan toko. Tugas saya malam itu hanyalah merapikan rak dan mengepel lantai. Toko benar-benar kosong. Saya sedang berada di belakang meja kasir. Ketika sensor pintu otomatis berbunyi, ding dong. Saya refleks menaruh HP dan berdiri tegak. "Selamat datang," sapa saya. Seorang pria masuk. Dia mengenakan jas hujan plastik bening yang basah kuyup. Padahal hujan sudah berhenti hampir setengah jam yang lalu. Dia tidak menjawab sapaan saya. Dia hanya berjalan lurus melewati kasir, menuju lorong minuman minin di bagian belakang. Ada yang aneh dari cara dia berjalan. Langkahnya terseret. Bunyi sret-sret dari sepatu bot karetnya yang basah menggema di seluruh toko yang sunyi. Saya mengamatinya dari layar monitor CCTV. Pria itu berdiri diam di depan lemari pendingin. Dia tidak membuka pintunya. Dia hanya berdiri di sana, menatap botol-botol air mineral. 5 menit berlalu. Dia tidak bergerak 1 inci pun. Rasa tidak nyaman mulai merayap di leher saya. Saya memutuskan untuk memecah kesunyian. "Maaf Pak, ada yang bisa dibantu?" teriak saya. Pria itu tidak menoleh, tapi perlahan dia mengangkat tangannya, menempelkan telapak tangannya ke kaca lemari pendingin. Dia mulai mengetuk kaca itu dengan jarinya. Pelan. Tuk, tuk, tuk. Ritme ketukannya konstan. Tidak agresif, tapi obsesif. Tiba-tiba, dia berbalik badan. Cepat sekali. Dia menatap lurus ke arah CCTV di pojok ruangan, seolah dia tahu saya sedang melihatnya lewat layar, bukan lewat mata langsung. Disitulah saya melihat wajahnya. Masker medisnya terbalik, dan matanya melotot lebar, tanpa berkedip sedikit pun. Dia mulai berjalan menuju kasir. Langkahnya tidak lagi diseret. Kali ini cepat, tegas. Dia berhenti tepat di depan meja kasir. Bau amis yang menyengat, seperti bau daging busuk, langsung tercium dari bajunya. "Rokok," katanya. Suaranya serak. "Rokok apa, Pak?" tanya saya. Tangan saya mulai gemetar. "Bukan itu," potongnya. Dia menunjuk ke arah pintu gudang di belakang saya. Pintu yang bertuliskan staff only. "Saya mau yang di dalam sana." Darah saya membeku. Gudang itu hanya berisi stok kardus mie instan. Tidak ada rokok di sana. Dan yang lebih mengerikan,
Bagaimana dia tahu ada pintu gudang di situ? Posisinya tertutup tumpukan kardus promo, hampir tidak terlihat dari sisi pelanggan. "Maaf Pak, gudang tidak ada barang jualan," jawab saya berusaha tegas. Pria itu tersenyum dari balik maskernya. Dia mendekatkan wajahnya ke pembatas kasir. "Saya tahu kamu sendirian, Rian. Teman shiftmu pulang cepat jam 11 tadi karena sakit, kan?" Saya terpaku. Dia benar. Tidak ada yang tahu itu kecuali saya dan manajer toko. Sebelum saya sempat bereaksi, pria itu merogoh saku jas hujannya. Saya mengira dia akan mengeluarkan senjata. Saya langsung menekan tombol panic button dan mundur menjauh. Tapi dia tidak mengeluarkan pisau. Dia mengeluarkan sebuah kunci. Kunci pintu toko ini. Dia meletakkan kunci itu di atas meja kasir dengan lembut. "Kamu menjatuhkan ini saat buang sampah di luar tadi," bisiknya. "Bahaya kalau pintu belakang tidak dikunci, Rian. Siapa saja bisa masuk." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar toko. Santai, tanpa menoleh lagi. Saya langsung lari ke pintu belakang gudang, dan benar saja, pintunya tidak terkunci. Sedikit terbuka, dan di lantai gudang ada jejak sepatu bot berlumpur yang basah mengarah ke pojok ruangan gelap tempat kami menyimpan barang rusak. Jejak itu sudah mulai kering. Artinya, pria itu sudah ada di dalam gudang sebelum dia masuk lewat pintu depan. Dia masuk lewat pintu belakang saat saya lengah, menunggu di dalam gudang, lalu keluar lagi tanpa saya sadari, hanya untuk menakut-nakuti saya. Polisi yang datang 15 menit kemudian tidak menemukan siapapun. Tapi mereka menemukan satu hal di gudang. Sebuah kasur lipat kotor yang disembunyikan di balik tumpukan kardus air mineral. Seseorang telah tidur di sana. Mungkin bukan hanya malam ini. Yang paling membuat merinding dari cerita Rian bukanlah pria bermasker terbalik itu, tapi fakta bahwa saat Rian sibuk melayani pelanggan di depan, dia merasa aman karena pintu terkunci. Padahal bahaya yang sebenarnya sudah berada di dalam bersamanya, menunggu dalam diam di balik tumpukan kardus, bernapas di ruangan yang sama dengannya. Ini membuat kita bertanya-tanya, seberapa sering kita merasa sendirian di rumah atau tempat kerja, padahal sebenarnya kita hanya tidak melihat siapa yang ada di ruangan sebelah. Tapi setidaknya di minimarket yang kecil, tempat bersembunyi sangat terbatas. Namun, bagaimana jika Anda bekerja di tempat yang jauh lebih luas, di mana setiap lantai, setiap lorong, dan setiap ruangan gelap bisa menyembunyikan sesuatu yang sedang mengamati Anda bekerja? Kisah berikutnya membawa kita ke sebuah gedung bertingkat yang belum selesai dibangun. Kisah kedua datang dari seorang petugas keamanan bernama Desta. Dia bekerja di sebuah gedung perkantoran tua di Surabaya yang sedang dalam tahap renovasi besar-besaran. Tugasnya sederhana, patroli setiap 2 jam sekali. Sebagian besar lantai kosong lompong, hanya beton dan debu. Kejadian ini terjadi di malam Jumat, sekitar pukul 3 pagi. Saya sedang melakukan putaran di lantai 14. Suasananya selalu membuat saya merinding di lantai ini. Karpetnya yang tebal meredam suara langkah kaki, membuat segalanya terasa terlalu sunyi. Saat saya menyenter ke arah pantry di ujung lorong, saya mendengar suara. Klek, klek, klek. Suara keyboard. Seseorang sedang mengetik. Saya mematikan senter, berdiri diam dalam kegelapan. Suara itu berhenti sebentar, lalu berlanjut. Ritmenya cepat, seperti seseorang yang sedang mengejar deadline.
Logika saya mengatakan mungkin ada karyawan lembur, tapi ini gedung renovasi. Listrik di area kubikel sudah diputus. Tidak mungkin ada komputer yang menyala. Saya menyalakan senter lagi dan berjalan pelan menuju sumber suara. "Selamat malam, security. Ada orang di situ?" Suara ketikan itu berhenti seketika. Saya menyusuri lorong kubikel. Kosong, kosong. Sampai saya tiba di kubikel paling ujung dekat jendela. Di atas meja yang berdebu, ada sebuah laptop tua yang terbuka. Layarnya mati. Tidak ada kabel power yang tercolok. Tapi tombol-tombol keyboardnya bersih, bebas dari debu tebal yang menyelimuti sisa meja itu. Saya meraba bodi laptop itu. Panas. Mesinnya panas. Seperti baru saja dipakai berjam-jam. Saat itulah saya merasakan angin dingin berhembus di tengkuk saya. Angin itu berbau tembakau, rokok kretek tua. Saya berbalik badan dengan cepat, mengarahkan senter ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Hanya pantulan cahaya senter saya di kaca jendela gedung yang gelap. Tapi tunggu. Di pantulan kaca jendela itu, saya bisa melihat bayangan di belakang saya. Di pojok ruangan, di area yang tidak terjangkau cahaya, ada siluet hitam, berdiri di atas salah satu meja kerja, berdiri tegak, kaku, menatap ke arah punggung saya. Saya tidak berani menoleh ke belakang. Mata saya terkunci pada pantulan di kaca. Siluet itu perlahan turun dari meja, tanpa suara. Sama sekali tidak ada suara langkah kaki, padahal tubuhnya terlihat besar. Saya langsung lari. Saya tidak peduli dengan SOP. Saya lari menuju tangga darurat. Suara napas saya menggema di tangga beton yang dingin. Saya turun 3 anak tangga sekaligus. Saat saya mencapai lantai 10, saya mendengar suara dari lantai atas. Dari lantai 14 yang baru saja saya tinggalkan. Bukan suara lari mengejar, tapi suara telepon kantor berdering. Kring, kring. Telepon landline jadul. Suaranya bergema menuruni lubang tangga. Semakin keras dan semakin keras. Seolah-olah telepon itu tidak hanya satu, tapi ratusan telepon berdering bersamaan di lantai kosong itu. Keesokan harinya, saya memaksa teknisi untuk mengecek CCTV lantai 14. Rekamannya buram, tapi di jam 03.05, tepat saat saya lari ke tangga darurat, kamera menangkap sesuatu. Di tengah ruangan kubikel yang kosong, semua gagang telepon di setiap meja terangkat sendiri ke udara secara bersamaan, melayang selama 5 detik, lalu terbanting keras kembali ke tempatnya. Saya tidak pernah lagi mau patroli di atas lantai 10, sendirian. Ada teori yang mengatakan bahwa energi sisa atau residu bisa terperangkap di lokasi tertentu. Tapi apa yang dialami Desta terasa lebih agresif daripada sekedar residu. Laptop yang panas, suara ketikan, dan telepon yang berdering. Seolah-olah entitas di lantai 14 itu tidak sekedar menghantui. Mereka sedang bekerja. Mereka meniru aktivitas manusia yang pernah ada di sana. Atau mungkin mereka mencoba menyelesaikan sesuatu yang tertunda saat mereka masih hidup. Dan Desta hanyalah gangguan bagi jam kerja mereka. Gangguan elektronik dan benda melayang memang menakutkan, tapi tidak ada yang lebih mengerikan daripada saat teror itu bersifat fisik. Saat batas antara kewarasan Anda dan realitas yang Anda lihat mulai kabur. Cerita terakhir ini akan membuat Anda mempertanyakan, apakah yang Anda lihat di cermin adalah pantulan yang sebenarnya? Atau hanya apa yang mereka ingin Anda lihat? Cerita terakhir ini adalah yang paling mengganggu.
Ini adalah pengingat bahwa dalam pekerjaan yang merawat manusia, terkadang batas antara kehidupan dan kematian menjadi sangat tipis. Ini adalah kisah Sarah, seorang perawat shift malam. Ada satu aturan tidak tertulis di tempat kerjanya. Jika kamu melihat pasien kamar 303 berdiri di lorong, jangan disapa. Masalahnya, kamar 303 sudah kosong selama 3 bulan sejak pasien terakhir meninggal. Malam itu sangat buruk. Hujan badai di luar membuat listrik sempat berkedip. Saya berjaga sendirian di stasiun lantai 3. Pukul 02.45. Lampu panggilan dari kamar 303 menyala. Lampu merah di atas pintu kamar itu berkedip-kedip, diikuti bunyi bas yang nyaring. Jantung saya mencengos. Saya tahu kamar itu kosong. Kuncinya bahkan ada di saku saya. Saya mengambil kunci master dan center, lalu berjalan menuju kamar 303. Lorong itu panjang dan sepi. Sesampainya di depan pintu, saya menempelkan telinga. Sunyi. Saya membuka pintu. "Permisi, cek ruangan," panggil saya. Cahaya senter saya menyapu ruangan. Tempat tidur rapi, lemari kosong, tidak ada siapa-siapa. Saya masuk, menekan tombol reset di dinding untuk mematikan lampu panggilan, lalu berbalik untuk keluar. Saat itulah saya mendengarnya. Suara napas, berat, basah, berada tepat di belakang telinga kiri saya. Saya membeku. Ruangan ini kecil. Saya tahu saya sendirian. Saya perlahan memutar kepala dan mengarahkan senter ke sudut ruangan. Di balik pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Dari celah pintu kamar mandi yang gelap itu, sebuah tangan kurus pucat menjulur keluar. Jari-jarinya panjang dan kotor, melambai pelan ke arah saya. "Suster, tolong, dingin." Itu bukan suara pasien lama. Itu suara wanita. Suara yang terdengar seperti berkumur dengan air. Saya mundur perlahan. Saat saya mencapai ambang pintu keluar, tangan itu tiba-tiba mencengkeram kusen pintu dengan keras. Brak! Dan kepala itu muncul. Wajah seorang wanita tua yang belum pernah saya lihat. Matanya putih semua. Mulutnya menganga lebar secara tidak wajar. Rahangnya turun terlalu jauh ke bawah. Dan dia tersenyum. Dia mulai merangkak keluar dari kamar mandi dengan keempat kakinya. Gerakannya patah-patah seperti laba-laba. Cepat sekali. Saya membanting pintu kamar 303, menguncinya dari luar, lalu lari sekencang-kencangnya kembali ke nurse station. Sesampainya di meja jaga, saya membangunkan rekan saya, Putri. Kami berdua memantau lorong dari balik kaca station yang terkunci. Lampu panggilan kamar 303 menyala lagi. Bzz, bzz, bzz. Lalu, lampu kamar 302 menyala. Lalu 301. Lalu 300. Satu persatu lampu merah di atas pintu kamar menyala berurutan, mendekat ke arah kami. Seolah-olah ada sesuatu yang berjalan di lorong, menekan tombol di setiap kamar, sambil berjalan menuju kami. Dan kemudian, ketukan itu datang. Tok, tok, tok. Di kaca nurse station, tepat di depan wajah saya. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ketukan itu makin keras. Duk, duk, duk. Kaca mulai retak.
Kami bersembunyi di bawah meja sambil menangis dan berdoa sampai matahari terbit. Pagi harinya, kepala perawat mengecek CCTV lorong malam itu. Kami semua dipanggil ke ruangan direktur. Di rekaman CCTV, tidak ada wanita tua yang merangkak. Tidak ada hantu. Yang terlihat adalah saya. CCTV menunjukkan saya berjalan ke kamar 303. Saya masuk. Lalu saya berdiri diam di tengah ruangan gelap selama 45 menit, menghadap ke tembok, berbicara sendiri, dan tertawa. Lalu saya keluar, berlari ke nurse station, dan mulai membenturkan kepala saya sendiri ke kaca pembatas, sampai retak. Saya bersumpah demi Tuhan, saya melihat wanita itu. Saya merasakan ketakutan itu. Tapi rekaman video menunjukkan sayalah yang melakukan teror itu. Dokter bilang, saya mengalami psychotic break akibat kurang tidur akut. Saya dipecat dan dirawat. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan dokter. Di lengan kiri saya, ada bekas memar berbentuk cengkeraman tangan 5 jari. Ukurannya kecil, jari-jarinya panjang. Dan saat saya membersihkan loker untuk terakhir kalinya, saya menemukan secari kertas terselip di saku seragam saya. Tulisan tangan cakar ayam yang berantakan. Terima kasih sudah membukakan pintu. Sekarang, kami semua bisa keluar. Kasus Sarah adalah contoh klasik di mana logika medis berbenturan dengan fenomena tak kasat mata. Dokter menyebutnya halusinasi. CCTV membuktikannya sebagai gangguan mental. Itu adalah penjelasan yang masuk akal, penjelasan yang aman. Tapi CCTV tidak bisa menjelaskan memar fisik di lengan Sarah. Dan CCTV tidak bisa menulis surat ucapan terima kasih di dalam saku yang tertutup rapat. Mungkin wanita tua itu benar-benar ada, tapi dia tidak tertangkap kamera karena dia bukan berasal dari dimensi yang bisa direkam oleh lensa digital. Atau yang lebih buruk, entitas itu cukup kuat untuk memanipulasi apa yang terekam di server, hanya untuk membuat Sarah terlihat gila dan memastikan tidak ada orang lain yang percaya padanya. Sekarang pintu itu sudah terbuka, dan mereka semua sudah keluar. Bekerja malam memang memberikan ketenangan yang tidak bisa didapatkan di siang hari. Tapi pertanyaannya adalah, apakah bayaran lembur itu sepadan dengan risiko bertemu dengan apa yang bersembunyi di balik kegelapan? Atau mungkin pertanyaannya lebih sederhana. Saat Anda merasa sendirian mendengar cerita ini, apakah Anda benar-benar yakin Anda sendirian? Jika Anda memiliki pengalaman shift malam yang tidak bisa dijelaskan logika, kirimkan cerita Anda ke email di deskripsi. Jangan lupa matikan lampu sebelum tidur malam ini. Sampai jumpa di mimpi buruk berikutnya.